Gue bawa cerita. Jadi sebelum Hai guys, ayo kita coba. Aku wis tak screenshot. Podo ora iso piye screenshot e.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Rahayu. Yang terhormat Profesor Insinyur Lili Retna Kartikari, MP MAGR SC, PhD IPU ASEAN Engineering, selaku Dekan Fakultas Peternakan Universitas 11 Maret Surakarta. Yang kami hormati Dr. Adi Magna Patriadi Nuriyawangsa, SPTMP, IPU ASEAN Engineering, selaku Wakil Dekan Akademik, Non-Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Peternakan Universitas 11 Maret Surakarta. Yang kami hormati Profesor Dr. AGR Insinyur Muhammad Cahyadi, SPTM Biotek IPM, selaku Kepala Program Studi S1 Peternakan. Yang kami hormati Bapak Faruk Haidar Barido SPTSD, selaku Pembina Himpunan Mahasiswa Peternakan Apalosa. Yang kami hormati Saudara Tegar Aji Zahid, selaku Ketua Himpunan Mahasiswa Peternakan Apalosa, periode 2025. Serta yang kami hormati rekan-rekan mahasiswa Fakultas Peternakan Universitas 11 Maret Surakarta yang telah hadir via Zoom pada pagi hari ini. Syukur Alhamdulillah, kita semua masih diberikan kesempatan hadir dalam kegiatan pagi hari ini dalam Jangan rangka ganggu lah, lagi Realisasi program kreativitas mahasiswa. mau keluar lah. Peternakan tahun 2025 Universitas 11 Maret Surakarta. Sebelumnya, perkenalkan saya Mayvina Ditawinanda dan rekan saya Darves Rofik Rois, selaku Master of Ceremony. pada kegiatan pagi hari ini mengucapkan selamat datang kepada para hadirin sekalian. Selanjutnya, izinkan kami untuk membacakan terlebih dahulu susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, Menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars HMP Apalosa, sambutan-sambutan, acara inti, penutup, dan yang terakhir sesi dokumentasi. Memasuki acara yang pertama, yaitu pembukaan. Marilah kita bersama-sama membaca doa demi kelancaran acara pagi hari ini. Berdoa dimulai. berdoa tidak pernah dicukupkan. Memasuki rangkaian acara yang selanjutnya, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars HMP Apalosa. Kepada panitia yang bertugas, kami persilahkan.
mahasiswa tumbuhan bangsa demi peternakan Indonesia. Apalusa jaya jaya Apalusa demi alma mater tercinta. Universitas 11 Maret kami bersinar untuk meraih mimpi. Singkan lengan, rapatkan barisan, maju terus untuk meraih harapan. Dengan semangat kita terus berpadu, Apalusa jaya harumlah namamu. Kepakan sayap tatap masa depan, satukan lengan untuk bulatkan tekad. Himpunan mahasiswa tumbuhan bangsa demi peternakan Indonesia. Apalusa jaya jaya Apalusa demi alma mater tercinta. Universitas 11 Maret kami bersinar untuk meraih mimpi. Universitas 11 Maret kami bersinar untuk meraih mimpi. Acara selanjutnya yakni sambutan oleh Profesor Insinyur Lili Retna Kartikasari, MP MAGR SC, PhD BU ASEAN Engineering, selaku Dekan Fakultas Peternakan Universitas 11 Maret Surakarta. Kepada Insinyur Lili, kami persilahkan. Baik, Mas dan Mbak, mohon informasi apakah suara saya cukup jelas karena agak ada banyak gangguan? Cukup jelas, Ibu. Oh, baik, sebentar. Mas, saya posisikan dulu. Mohon izin ya, Dek, karena koneksinya sebentar. Sebentar, Dek. Baik, kalau sudah cukup jelas, saya mulai ya. Sebelumnya, terima kasih atas waktunya, Mas dan Mbak MC ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang terhormat Bapak Dr. Adi Mahna Patriadi Nuhriyawangsa selaku Wakil Dekan Fakultas Peternakan UNS, yang kami hormati Profesor Muhammad Cahyadi selaku Ketua Program Studi Peternakan UNS yang pada kesempatan kali ini nanti juga sebagai narasumber, yang terhormat Bapak Dr. Farouk Barido selaku Pembina Apalusa, Bapak Ibu dosen barangkali yang sempat bergabung dan staf Fakultas Peternakan, serta tentu saja adik-adik mahasiswa yang selalu kami banggakan, serta hadirin yang berbahagia. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hanya atas rahmat dan karunia-Nya kita semua dapat hadir pada acara yang penting ini dalam keadaan sehat dan tentu saja semangat, ya. Baik, perlu kita ketahui bahwa PKM atau yang kita kenal sebagai Pekan Kreativitas Mahasiswa itu merupakan wadah bagi kita semua untuk mengekspresikan ide dan karya serta meningkatkan semangat kreativitas mahasiswa dalam dunia peternakan. Nah, PKM ini adalah tentu saja bentuk nyata dari upaya kita untuk memberikan ruang kepada mahasiswa dalam mengembangkan potensi dan bakat mereka di bidang peternakan. Nah, kegiatan PKM bukan hanya sekedar adik-adik berkompetisi, namun juga sebagai sarana pembelajaran, berbagi pengalaman, juga tentu saja terbuka peluang berkolaborasi yang diharapkan dapat memberi inspirasi dan semangat baru dalam berkarya untuk adik-adik semuanya. Nah, sebagai fakultas, tentu saja Fakultas Peternakan
mempunyai komitmen untuk menghasilkan lulusan yang tidak hanya unggul dalam teori, namun juga memiliki keterampilan praktis dan kreativitas yang tinggi, ya, sehingga kami sangat mendukung terkait kegiatan seperti Pekan Kreativitas Mahasiswa. PKM sangat penting untuk mendukung keberhasilan dan pencapaian yang tinggi pada rangkaian kegiatan Pekan Kreativitas Mahasiswa. Pada kesempatan kali ini, kita harapkan nanti narasumber kita yang handal dan tentunya berpengalaman mengantarkan adik-adik mahasiswa sukses di PKM, yaitu Profesor Muhammad Cahyadi, yang kita harapkan dapat berbagi pengalaman dan juga memberikan bagaimana sih tips dan triks lolos seleksi PKM dan sukses menuju ke PIMNAS. Nah, akhir kata saya mengucapkan selamat mengikuti kegiatan sosialisasi Pekan Kreativitas Mahasiswa ini. Harapan kita semua, semoga semangat kreativitas dan inovasi selalu menyertai setiap langkah kita dan karya-karya yang dihasilkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi perkembangan dunia peternakan, khususnya di peternakan UNS dan umumnya di peternakan Indonesia. Nah, sebelum mengakhiri sambutan, boleh dong ya berbagi pantun sedikit ya. Boleh ya, kita berpantun sedikit. Pagi-pagi minum teh hangat. Cakep. Harapannya bubur ayam. Mari adik-adik tetap semangat untuk keberhasilan dalam berkarya. Baik ya, tepuk tangan sendiri saya ya. Baik, terima kasih atas perhatian dan partisipasi adik-adik semua. Semoga acara ini berjalan dengan lancar dan sukses. Tentu saja adik-adik harus mengambil manfaat, pengalaman, dan apa yang disampaikan narasumber kita. Dan adik-adik insya Allah ya berhasil menuju PIMNAS untuk tahun ini ya, insya Allah, amin. Akhir kata saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Lili yang telah memberikan sambutannya. Selanjutnya, sambutan oleh Bapak Faruk Haidar Barido, SPT PhD, selaku Pembina Himpunan Mahasiswa Peternakan Apalosa. Pada Bapak Faruk Haidar Barido, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang kita hormati bersama-sama Dekan Fakultas Peternakan UNS, Profesor Lili Retna Kartikasari, Wakil Dekan Fakultas Peternakan UNS, Dr. Adi Magna Patriadi Nuryawangsa, Ketua Program Studi sekaligus pembicara kita yang luar biasa pada kesempatan pagi hari ini, Profesor Muhammad Cahyadi, kemudian Ketua Himpunan HMP Apalosa yang kita cintai, Saudara Tegar Aji Zahid, serta rekan-rekan panitia dan mahasiswa yang saya banggakan. Alhamdulillah, senang sekali pada pagi hari ini, walaupun melalui Zoom, saya bisa melihat begitu banyak wajah yang cerah gitu ya, dan semoga penuh dengan antusiasme untuk menyambut acara sosialisasi program kreativitas mahasiswa atau PKM untuk tahun pendanaan 2025. Jadi acara sosialisasi PKM ini sendiri merupakan salah satu momen yang istimewa bagi kita semuanya pastinya gitu ya. Karena mengingat ini adalah salah satu tahap yang harus kita lewati untuk mencapai goal yang pastinya kita semua sepakat adalah salah satu yang paling prestisius sebagai mahasiswa, yaitu untuk mencapai PIMNAS gitu ya. Jadi adik-adik yang saya banggakan semuanya, akan tetapi excellences start from a really tiny step gitu ya, bahwa setiap kesempurnaan pasti diawali atau berawal dari langkah yang sederhana atau langkah yang kecil gitu ya. Jadi izin bercerita, dulu waktu saya kuliah S3, betapa strugglingnya saya pada waktu itu, dalam tanda kutip, untuk bisa menerbitkan artikel ilmiah pertama saya gitu ya.
Saya dulu masuk kuliah di tahun 2018, bulan Februari, sedangkan saya baru bisa untuk publikasi artikel ilmiah pertama di jurnal internasional di tahun kedua saya, yaitu di tahun 2020 atau di semester keempat. Sebagai gambaran, secara umum gitu ya, excellent postgraduate students itu umumnya publikasi karya ilmiah mereka di jurnal internasional di semester ketiga, semester kedua, atau bahkan mungkin seperti Prof. Sayadi bisa menerbitkan jurnal pertamanya di semester pertama kuliah postgraduate gitu ya. Dan waktu itu saya nggak punya apa-apa. I have nothing, either experience atau modal lain dalam menulis karya ilmiah atau menulis artikel, saya lemah sekali. Sehingga with full of commitment, dengan penuh dengan komitmen, saya memulai langkah kecil saya dengan menuliskan apa yang saya ingin capai di buku penelitian gitu ya. Sederhana kan? Jadi pada waktu itu saya punya buku penelitian yang didapat dari kampus, bukunya besar gitu ya, Dek ya, yang isinya tuh macam-macam. Ada catatan penelitian, pencatatan data mentah, kemudian metode analisis, dan lain sebagainya. Jadi di sana saya tuliskan apa yang ingin saya capai, yaitu target saya, 5 publikasi jurnal terindeks SCIE pada tahun 2020 gitu ya. Dan walaupun pada akhirnya itu tidak tercapai karena hanya 3 publikasi saja yang saya capai pada waktu itu, di mana 2 diantaranya adalah first author, tetapi saya cukup puas dengan apa yang saya capai pada waktu itu. Dan at the end of my graduate school period, pada akhir dari kuliah saya, pada akhirnya saya bisa menerbitkan total 15 artikel ilmiah sebagai first author gitu ya. Jadi ya semua hal-hal besar termasuk PKM itu harus dimulai dengan langkah-langkah yang kecil, termasuk langkah apa yang kalian ingin capai. Kalau saya adalah menuliskan target yang ingin saya capai di tahun tersebut. Kemudian adik-adik, hal lain yang perlu saya sampaikan adalah semalam saya menonton podcast gitu ya, di mana di sana disampaikan orang terbodoh adalah orang pintar yang berhenti belajar. Ya, jadi orang terbodoh adalah orang pintar yang berhenti untuk belajar. Jadi PKM di sini membuka banyak sekali area yang mungkin kita bisa eksplor dan jangan sampai adik-adik terpaku dengan apa yang dipunya di masa lalu. Mungkin di SMA dia adalah orang yang pintar, sering menjuarai kompetisi dan lain sebagainya, yang menjadikan kita cukup puas dan berbangga diri gitu ya. Padahal masih banyak sekali achievement yang adik-adik bisa capai nantinya. Padahal kita tahu sendiri gitu ya bahwa teknologi dan juga ilmu pengetahuan itu selalu berkembang, yang harus selalu kita coba untuk kejar pastinya. Dan seiring perkembangan zaman yang kian pesat, pastinya kreativitas adalah salah satu aset yang paling berharga, gitu ya adik-adik. Jadi semoga kegiatan pada hari ini lancar, adik-adik akan membawa banyak hal yang berarti, kemudian langsung adik-adik follow up untuk bisa menyusun proposal PKM, dan pada akhirnya ada yang masuk, banyak yang masuk PIMNAS gitu ya. Sebagai penutup, saya turut mendoakan semoga adik-adik bisa mencapai hasil yang terbaik di PKM tahun pendanaan tahun 2025 ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Faruk yang telah sambutan. Selanjutnya, sambutan oleh Saudara Tegar Aji Zahid selaku Ketua Himpunan Mahasiswa Peternakan Apalosa periode 2025. Kepada Saudara Tegar, kami persilahkan. Baik teman-teman, untuk suara saya sudah bisa didengar dengan jelas. Jelas, Mas. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, syukronillahi amma ba'du. Yang hormati Prof. Lili Ranta Kartikasari selaku Dekan Fakultas Peternakan Universitas 11 Maret Surakarta, yang juga berkesempatan pagi ini hadir untuk membersamai kita bersama. Yang kami hormati pula Prof. Dimakna Patriadi Nuryawangsa selaku Wakil Dekan Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Peternakan Universitas 11 Maret Surakarta. Tidak lupa Prof. Muhammad Yadi selaku Kepala Program Studi Peternakan Fakultas Peternakan, yang mana berkesempatan pagi hari ini juga akan menjadi narasumber dalam kegiatan sosialisasi program kreativitas
mahasiswa. Tidak lupa kami sampaikan penghormatan juga kepada pembina kami Bapak Faidar Barido yang senantiasa membimbing dan mengarahkan dalam segala arah dalam jalan Apalosa ke depan. Dan tentunya teman-teman dari mahasiswa peternakan dari angkatan 2024, 2023, 2023 ada yang join teman-teman yang berbahagia pada kesempatan pagi hari ini. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala senantiasa kita hadirkan pada kesempatan pagi ini. Kita masih diberikan kesempatan untuk melaksanakan satu rangkaian kegiatan sosialisasi program kreativitas mahasiswa walaupun kita melaksanakan dalam jaringan atau daring namun tidak menyurutkan semangat kita semuanya untuk memperdalam ilmu mengenai PKM ini teman-teman. Salawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad SAW, senantiasa kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Baik, hadirin yang kami hormati, teman-teman sekalian, Bapak Ibu dosen dan seluruh civitas akademika FAPET UNS, perlu kami sampaikan terima kasih kepada jajaran panitia, terutama dari teman-teman Apalosa dari bidang Kria ataupun kreasi dan karya mahasiswa yang telah memadikani atau mengamandan daripada berjalannya acara pada kesempatan pagi hari ini. Di tengah kesibukan dan tanggung jawab mereka masing-masing, teman-teman sudah menyempatkan dan memberikan kesempatan melaksanakan kegiatan pada pagi hari ini. Dengan keterbatasan SDM, keterbatasan waktu, dan lain sebagainya, acara pada pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar dan hanya berjalan dengan lancar sampai dengan selesai, tidak ada halangan suatu apapun. Dan tentunya tidak pandang lebar teman-teman, selamat mengikuti sosialisasi program kreativitas mahasiswa. Kesempatan dan waktu ini manfaatkan dengan semaksimal mungkin. Hal-hal yang perlu ditanyakan teman-teman. Karena ini kesempatan yang tidak bisa dilewatkan. Beliau juga Prof. Sahyadi bisa memberikan nanti arahan ataupun hal-hal yang mungkin teman-teman akan nanti. Mungkin barangkali demikian yang dapat kami sampaikan. Masih banyak kurang, masih banyak salah. Dan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mewakili seluruh teman-teman panitia dan juga dari HMD Apalosa, kami berterima kasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Taufiq walhidayah walinayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Tegar yang telah memberikan sambutannya. Memasuki acara selanjutnya, yaitu acara inti, sosialisasi program kreativitas mahasiswa Fakultas Peternakan yang akan disampaikan oleh salah satu dosen Fakultas Peternakan, yakni Profesor Dr. Agr Insinyur Muhammad Cahyadi, SPTM Biotek IPM, dan akan dipandu oleh salah satu mahasiswi Fakultas Peternakan, sekaligus yang akan menjadi moderator kita pada pagi hari ini. Kepada Saudari Nurul Wisnu Zahra, kami persilakan. Terima kasih kepada MC atas kesempatan yang telah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Hadirin Bapak Ibu dosen serta rekan-rekan mahasiswa, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kami ucapkan selamat datang dalam acara sosialisasi program kreativitas mahasiswa Fakultas Peternakan tahun 2025 dengan tema Semakin Dekat dengan PKM. Hari ini, Kamis 16 Januari tahun 2025, bersama saya, Nurul Wisnu Zahra, yang akan memandu jalannya sesi diskusi pada pagi hari ini. Hadirin sekalian, rekan-rekan mahasiswa yang kami hormati, program aktivitas mahasiswa merupakan salah satu program unggulan dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang dirancang untuk mendorong mahasiswa agar mampu berkontribusi secara nyata dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Meskipun demikian, partisipasi mahasiswa peternakan dalam kegiatan PKM masih perlu ditingkatkan kembali. Memahami hal tersebut, kami dari HMP Apalosa menghadirkan narasumber yang sangat berkompeten, Profesor Dr. Agrikultur Insinyur Muhammad Cahyadi, SPTM Biotek IPM,
memiliki latar belakang pendidikan S1 Sarjana Peternakan di Universitas Gadjah Mada, kemudian melanjutkan studi S2 mengambil ilmu bioteknologi di Universitas Gadjah Mada, hingga mendapatkan gelar doktor dari Chungnam National University Korea Selatan. Dari latar belakang pendidikan yang sangat membanggakan, beliau juga memiliki segudang prestasi yang luar biasa, antara lain memperoleh beasiswa dari International Foundation for Animal Genetics di tahun 2014, juara pertama kompetisi Journal of the Indonesian Tropical Animal Agriculture yang dilaksanakan oleh Universitas Diponegoro, penerima beasiswa dari Tanoto Foundation atas kontribusi luar biasa dalam inovasi, serta pemenang pertama pada kompetisi PPI Young Researcher Awards tahun 2023. Kita sambut Profesor Dr. Agrikultur Insinyur Muhammad Cahyadi SPTM Biotex IPM, sosok reviewer PKM Universitas 11 Maret, akan berbagi pengetahuan dan pengalamannya mengenai PKM, mulai dari pengenalan umum, mekanisme pengusulan proposal, hingga kriteria penilaian yang berlaku. Dengan demikian, diharapkan kita semua dapat memahami PKM secara lebih mendalam dan termotivasi untuk ikut berpartisipasi. Prof. Cahyadi akan diberikan waktu sekitar 30 menit untuk menyampaikan materinya secara utuh, tanpa interupsi. Kemudian akan buka sesi tanya-jawab selama 30 menit. Mari rekan-rekan mahasiswa, kita manfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya. Silakan, Prof. Ya, terima kasih Mbak Zahra. Suara saya sudah kedengaran. Terdengar, Prof. Ya, nanti kalau saya di mana itu berarti karena saya menggunakan dua device, satu handphone, satu ini ya, apa namanya untuk share slide-nya dengan laptop. Jadi kalau saya ngomong yang di video dibuka, tapi matanya kemana-mana berarti menghadap ke laptop gitu ya. Ya, terima kasih Mbak Zahra sudah mengantarkan saya untuk mengisi acara pada pagi hari ini. Kalau masih di tempat, mohon izin Prof. Lili, kemudian Dr. Adi Magda, kemudian Pak Dr. Edo untuk saya memberikan materi pada pagi hari ini karena apa namanya PKM itu menjadi salah satu penilaian kegiatan kemahasiswaan secara nasional dan itu diperingkatkan gitu ya. Jadi kita harus mulai berbenah kalau kemarin-kemarin mungkin kurang ya tahun sebelumnya pernah, tahun sebelumnya lagi sudah pernah juga. Nah, barangkali ini menjadi momen bagi kita semua untuk bangkit kembali, untuk aktif kembali di PKM gitu ya. Saya mohon izin share screen ya. Apa sudah terlihat, Mas, Mbak, adik-adik sekalian? Kelihatan, Mbak Zahra? Sudah, Kelihatan. Prof. Bergerak ya? Slide-nya bergerak? Tidak itu, Prof. Tetap di situ, Ustaz. Mohon maaf, Prof. Share screen-nya tidak Ya, bergerak. ya sebentar. Ini bergerak atau tidak? Sudah, Prof. Ya, udah yang layar besar yang nongol? Ya. Oke. Terima kasih adik-adik yang masih stay dan Bapak Ibu dosen karena saya cerita sedikit gitu ya karena PKN itu tidak bisa tidak serius. Jadi harus sangat serius gitu ya jadinya dan dia time consuming gitu ya. Jadi waktu yang difokuskan untuk mengerjakan PKM itu juga harus fokus
Nah, oleh karena itu beberapa tahun yang lalu saya putuskan untuk apa namanya tidak aktif dulu gitu ya di PKM karena apa namanya ya butuh waktu banget gitu ya, nggak bisa disambi-sambi baik itu pembimbing maupun mahasiswanya gitu ya. Ya, ini kayak saya kira saya tidak perlu kenalan lagi gitu ya, karena sudah beberapa kali atau ketemu saya di apa namanya, di kuliah gitu ya. Nah, hari ini saya ingin berbagi gitu ya. Jadi ini quotes ini selalu saya bagikan ketika saya mengisi acara apapun dimanapun gitu bahwa sharing knowledge is a way to give something without losing. Jadi ketika kita ingin berbagi, maka bagikanlah ilmu pengetahuan yang kita miliki. Insya Allah tidak akan mengurangi apa-apa yang kita punya. Jadi kalau kita berbagi makanan, mungkin makanannya satu potong dibagi dua menjadi setengah-setengah ya. Tetapi kalau pengetahuan, insya Allah tidak berkurang sama sekali, bahkan mungkin akan bertambah gitu. Dan mungkin kalau dimanfaatkan oleh orang-orang yang menerima manfaatnya, maka amalnya akan berlipat ganda. Gitu. Nah, saya langsung aja to the point gitu ya ke materinya karena 30 menit saya kira itu sangat sedikit waktunya gitu ya. Semoga nanti tidak terpotong-potong oleh adik sekalian apa yang diterima gitu informasinya. Kenapa harus ikut PKM gitu mahasiswa? Sebetulnya apa saja kegiatan mahasiswa itu yang ada di kampus? Yang pertama ada kuliah gitu ya, kemudian ada kegiatan yang kaitannya dengan minat dan bakat. Kemudian ada kegiatan sosial, ya, barangkali adik-adik sekalian punya advokasi atau apa gitu ya, yang membina kelompok atau memiliki desa binaan dan seterusnya, itu bagian dari kegiatan kemahasiswaan. Kemudian ada kegiatan-kegiatan lain yang bersifat akademis maupun non-akademis. Nah, kegiatan akademis itu sendiri terbagi jadi 3 lagi gitu ya. Jadi ada perkuliahan, ada penelitian, ada penalaran. Nah, disinilah letak PKM gitu ya, untuk memenuhi kebutuhan kegiatan akademis mahasiswa. Nah, kemudian karena mahasiswa itu memiliki tenaga yang banyak, kemudian masih bersemangat gitu, akan sangat berbeda sekali mahasiswa dengan orang manula gitu atau orang tua atau bahkan anak-anak. Nah, karena di mahasiswa itu puncak-puncaknya energi gitu ya. Kalau di sekolahan energinya banyak, energi banyak itu harus disalurkan dengan benar gitu ya. Nah, ada konon katanya adalah agent of change atau agen perubahan. Apa itu apa namanya agent of change? Jadi actively generating exceptional new thinking. Nah, itulah agent of change itu sendiri. Nah, di PKM itu bisa disalurkan melalui proses-proses yang kreatif gitu ya. Bisa melalui apa namanya kewirausahaan, kemudian bisa melalui penelitian, bisa melalui program-program yang berbau sosial gitu ya, ada bisa memberdayakan masyarakat, kelompok masyarakat kecil dan seterusnya, itu bisa disalurkan gitu melalui kegiatan PKM ini. Nah, PKM ini juga ternyata gitu yang merupakan salah satu wadah untuk meningkatkan mutu lulusan perguruan tinggi. Apa itu gitu ya. Yang pertama adalah academic knowledge. Nah, academic knowledge ini sangat mungkin adik-adik sekalian dapatkan dengan mengikuti kegiatan PKM. Yang tadinya kita tahu, yang belum tahu menjadi tahu dan seterusnya gitu ya. Kemudian communication skill. Communication skill ini penting banget adik-adik sekalian untuk apa namanya? Keberlanjutan, kemudian masa depan atau karir adik-adik sekalian gitu ya. Nah, di PKM bisa gitu ya meningkatkan komunikasi atau kapasitas komunikasi dari adik-adik sekalian. Iya, karena di sana adik-adik dituntut untuk presentasi, kemudian dituntut untuk menyampaikan ide dalam waktu yang singkat, kemudian dituntut untuk memanage yang membutuhkan komunikasi juga ya kegiatannya, proyeknya itu harus dikomunikasikan anggota dan seterusnya. Maka keberadaan PKM itu juga akan meningkatkan skill atau kemampuan adik-adik dalam berkomunikasi. Yang berikutnya adalah skill of thinking, gitu ya. Kalau adik-adik sekalian di kelas barangkali mostly gitu di antara adik sekalian mungkin akan malu bertanya atau ketika ditanyain bapak ibu dosennya agak malu-malu untuk menjawab. Nah, di PKM itu bisa ditingkatkan performanya gitu ya. Karena apa? Di PKM juga dibutuhkan kemampuan untuk berpikir cepat, untuk merespon apa yang ditanyakan dan seterusnya itu ada di PKM juga. Kemudian yang berikutnya ada management skill.
Nah, kenapa manajemen skill ada di PKM? Ya karena adik-adik diberikan dana oleh negara gitu untuk berkegiatan, di situ dibutuhkan manajemen gitu untuk mendapatkan output yang diinginkan. Kalau riset berarti ada hasil risetnya, kalau kewirausahaan ada produk dan jualannya, kalau yang lain ya sesuai dengan skim yang adik-adik daftarkan nanti. Nah, kurangnya salah satu skill dari keempat skill yang ada di perguruan tinggi ini, maka itu akan menyebabkan mutu lulusan itu menjadi tidak sempurna. Nah, kemudian tujuan utama dari PKM itu adalah untuk mempersiapkan SDM, sumber daya manusia, yang berorientasi ke masa depan, gitu ya. Kemudian lulusan yang unggul, kompetitif, adaptif, fleksibel, dan produktif. Jadi adik-adik sekalian, kebetulan beberapa bimbingan saya gitu yang ikut PKM itu nggak ada ceritanya mereka nganggur atau sulit mendapatkan pekerjaan, itu sangat dibutuhkan karena mereka memiliki kompetensi, skill, dan mungkin levelnya lebih tinggi daripada mahasiswa yang barangkali tidak join ke PKM. Kemudian PKM juga bertujuan untuk membangun atau mempersiapkan SDM yang berdaya saing dengan karakter lokal gitu. Karakternya adalah karakter Pancasila. Kemudian secara individu gitu ya, PKM itu dapat meningkatkan kapasitas mahasiswa sehingga mahasiswa menjadi tahu dan taat aturan karena ketika ingin saat atau mendaftar proposal PKM, pendanaan PKM, maka adik-adik sekalian itu harus tahu itu cukup dengan membaca kemudian taat aturan sesuai dengan panduan yang berlaku. Ya, monggo Pak WD, terima kasih sudah hadir pada pagi hari ini. Kemudian kreatif dan inovatif. Jadi adik-adik dituntut kreatif dan inovatif. Jadi kreatif itu bukan sama sekali baru, bisa jadi yang sudah ada dimodif sedikit. Kemudian inovatif yaitu gitu ya ada unsur-unsur yang dikembangkan oleh adik-adik sekalian. Yang berikutnya adalah objektif dan kooperatif dalam membangun keragaman intelektual. Disukai untuk PKM itu beberapa disukai dari berbagai disiplin ilmu, artinya kelompoknya itu disusun dari berbagai macam background age gitu ya. Nah, kita ke macam-macam proposal PKM gitu. Ada proposal PKM riset, ada dua, riset eksakta, riset sosial, humaniora. Kita di mana letaknya? Adanya di riset eksakta. Kemudian apa yang harus dilakukan adik-adik sekalian gitu ya. Jadi untuk menemukan atau mendapatkan ide itu tidak ya harus melakukan perenungan gitu ya. Bisa menjadi proses pembuktian, kemudian pengungkapan sesuatu, eksplorasi atau modeling menggunakan simulasi secara komputasi gitu ya. Itu juga bisa dilakukan di PKM riset eksakta. Kemudian apa yang ada di situ? Ada kebaharuan atau keunikan dari topik yang akan diteliti. Kemudian ada urgensi penelitian terhadap topik yang dipilih. Kemudian kalau dulu ini masih yang dulu gitu ya, bisa dilakukan secara daring maupun luring gitu ya. Sekarang pun masih, jadi adik-adik bisa lakukan penelitian secara daring yang menggunakan dataset gitu ya, yang kita punya banyak data sebetulnya di bank data, tergantung bentuknya yang mau kita lakukan apa gitu ya. Kemudian juga bisa melakukan aktivitas secara luring. Sedangkan untuk RSA bisa menggunakan kuesioner dan seterusnya. Kemudian yang berikutnya, PKM PFJ, monggo Pak Bu Dekan, Prof. Lili bisa meninggalkan Zoom. Kemudian yang berikutnya ada proposal PKM PM atau pengabdian kepada masyarakat. Nah, untuk PKM itu adalah tawaran solusi untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di mitra. Karena untuk PKM PM kita harus memiliki mitra. Dan saya lihat gitu dari berbagai macam atau beberapa tahap terakhir yang PIMNAS untuk mahasiswa peternakan atau agrokompleks gitu ya mendapatkan medali itu biasanya dari skim PKM PM ini. Nah, untuk PKM ini adik-adik sekalian perlu melakukan survei, observasi gitu untuk menemukan kelompok masyarakat yang sedang menghadapi suatu permasalahan. Nah, mitra yang masyarakatnya tadi itu tidak boleh yang profit, jadi dia harus non-profit. Contohnya misalkan di situ ada kelompok lansia, kelompok anak-anak, yang mereka ketika adik-adik sekalian edukasi itu tidak menghasilkan keuangan gitu ya, atau tidak meningkatkan produktivitas yang hubungannya dengan uang.
Nah, untuk tawaran solusinya bisa berupa teknologi tepat guna atau siap pakai dan bukan desain. Jadi dia sudah siap untuk diaplikasikan untuk PKM PM. Jadi untuk PKM, jenis-jenis PKM ini saya ambilkan nih, kira-kira adik-adik bisa daftar saja, yang agak-agak berat saya lewatkan gitu ya. Kemudian ada yang kedua PKM penerapan e-tax gitu ya. Kalau tadi ujian kepada masyarakat, PM yang ini ada PI. Nah, PI ini berbeda dengan PM. Bedanya cuma sedikit saja. Kalau PM tadi ada kelompok masyarakat yang non-profit, sedangkan untuk PI ini adik-adik bisa mengajak mitra itu dari kelompok masyarakat yang profit, produktif. Contohnya ada UMKM, kemudian kelompok ternak, kelompok tani, dan seterusnya itu bisa dijadikan sebagai mitra. Sama seperti PM tadi, solusinya bisa berupa teknologi tepat guna, siap pakai, dan bukan lagi desain. Misal gitu ya, kalau kita di bidang peternakan itu di mana sih letaknya PI? Misal adik-adik sekalian membaca hasil riset, kemudian ada pakan, misalkan pakan ternak yang itu dimodifikasi sedikit oleh adik-adik, entah ditambahkan, misalkan kalau penelitiannya Budekan, Prof. Lili itu untuk meningkatkan omega 3 biasanya gitu ya, pakan. Nah itu kalau adik-adik memiliki sumber omega 3 selain yang yang mainstream seperti tepung ikan seterusnya, adik-adik modif sedikit pakannya, kemudian diterapkan di kelompok ternaknya mendapatkan manfaat, produktivitas ternaknya menjadi meningkat. Nah, itu bisa menggunakan yang PKMPI. Kemudian yang berikutnya ada PKM KC, Karsa Cipta. Ini mungkin sekali dikerjakan oleh adik-adik. Kemarin itu ada salah satu teman kalian gitu yang ketemu saya, angkatan 2023 tidak salah, itu untuk misalkan alat-alat untuk deteksi pemalsuan susu dan seterusnya yang itu rapid gitu ya, itu bisa kalian cipta sebenarnya, tetapi kalau untuk membuat ini gitu ya, kalian tidak bisa bekerja sendiri, tentu perlu kolaborasi dengan teman-teman yang ada di teknik elektro barangkali gitu ya, teknik mesin dan seterusnya yang bisa menerjemahkan data biologis gitu ya menjadi sensor yang cepat gitu. Itu contoh untuk PKMKC. Jadi kalian menemukan atau membuat sesuatu yang itu bentuknya adalah prototipe gitu. Jadi bukan produk akhir tapi prototipe saja. Dan itu harus logis gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah PKMK atau kewirausahaan. Perlu digarisbawahi bahwa PKMK itu adalah mahasiswa sebagai pebisnis, bukan membantu masyarakat meningkatkan bisnisnya. Jadi kalian berkegiatan langsung untuk melakukan proses bisnis, gitu ya. Nah, keberlanjutan bisnis ini sangat penting dalam PMK dan perlu dilakukan secara profesional, gitu ya. Jadi harus memiliki prospek yang baik, idenya, kemudian peluang pasarnya bagus, dilengkapi atau dikuatkan dengan analisis SWOT, kemudian ada cash flow-nya untuk 5 tahun ke depan, kemudian bantuan dana PKM ini adalah bantuan dana awal atau untuk men-trigger gitu ya, kegiatan bisnis yang dilakukan oleh siswa. Nah, untuk PKMK, pola pikir bisnismen ini harus melekat pada setiap anggota yang terlibat dalam PKM kewirausahaan. Kemudian yang berikutnya ada PKM AI atau artikel ilmiah. Nah, untuk PKM AI ini adik-adik sekalian tidak perlu karena dia tidak di PIMNAS gitu, jadi hanya mengusulkan karya tulis saja. Ini mungkin bisa digenjot Pak Edo gitu selaku pembina Apalosa, Bapak Ibu dosen yang lain nanti. Jadi kalau ada hasil skripsi dan seterusnya atau hasil magang dan seterusnya yang adik-adik dapatkan datanya, ditulis dengan baik, kemudian diajukan sebagai PKM AI. Nah, untuk PKM AI ini tidak ada kegiatannya, dia hanya berupa insentif gitu ya. Jadi dia insentif atas artikel ilmiah yang dia buat berdasarkan hasil riset, hasil magang, dan seterusnya. Jadi untuk PKN AI ini, contoh misalkan hasil-hasil kegiatan adik-adik yang dilombakan di berbagai tempat ya, belum dapat
juara atau yang dapat juara sekalipun tidak apa-apa gitu diikutkan lagi untuk PKM AI ini, atau misalkan proposal yang tidak lolos PIMNAS di tahun sebelumnya itu juga bisa diikutkan untuk PKM artikel ilmiah. Nah, itu saja jenis PKM yang ingin saya sampaikan untuk khusus adik-adik di prodi peternakan gitu. Karena kalau yang lain mungkin agak sulit, kita cari yang apa namanya, yang possible, yang kemungkinan mendapatkan medalinya itu lebih banyak gitu ya. Nah, untuk proses penilaiannya sendiri itu secara nasional, ini secara nasional ya. Kalau di PIM UNS, jadi tahapannya kalau di kita di UNS, kita daftar dulu di PIM UNS, akan dinilai oleh Bapak Ibu reviewer yang ada di UNS. Kemudian kalau lolos itu adik-adik boleh mengunggah di akun Simbel Mawar masing-masing gitu ya. Nah, ketika sudah lolos atau sudah dikirim ke Simbel Mawar, proposal adik-adik sekalian itu akan dinilai. Tahap pertama adalah administratif. Ini satu orang penilai, gitu. Kebetulan saya salah satu penilai di nasional juga untuk PKM ini. Nah, di sini di satu ini, kalau ada kesalahan sedikit saja yang kaitannya dengan panduan, guideline tidak sesuai, gitu, maka dia akan dicoret. Terlepas bagus atau tidaknya isi proposal. Jadi sangat sayang sekali nanti adik-adik kalau sampai di administrasi itu tidak beres. Kemudian di tahap kedua, kalau administrasinya sudah beres, maka kan substansi proposalnya akan dinilai oleh 2 orang penilai. Jadi kalau 2 orang penilai ini setelah itu kalau lagi gitu ya, tersaring lagi, maka itu akan dinilai atau di screening akhir ditentukan oleh tim Belmawa dan tim pakar, kemudian tentuan passing grade yang akan didanai. Nah, kemudian untuk penentuan PKM yang didanai, kalau belum berubah gitu ya sekalian, jadi nilai maksimal untuk PKM itu satu proposal dinilai 700 dan nilai minimalnya 100. Jumlah nilai dari 2 reviewer dengan catatan tidak ada nilai lebih dari 100. Jadi kalau yang satu menilai 700, misalkan sempurna, yang satu 550, nah itu tidak bisa, jadi harus dinilai ulang oleh reviewer yang tadi naikin atau salah satu reviewernya menurunkan nilainya. Oleh karena itu, penilaian itu harus ini untuk menjaga objektivitas penilaian proposal agar tidak asal coret atau tidak asal memberi nilai gitu ya. Nah, kemudian passing grade. Untuk passing grade sendiri yang lolos itu biasanya nilainya 1.100 sampai 1.200 gitu ya. Artinya nilai rata-rata dari kedua reviewer tadi 550 sampai dengan 600 gitu. Ini yang rata-rata. Kalau mau yang bagus berarti kan di atas 600. Nah, nilai proposal ini juga akan sangat berpengaruh apakah adik-adik sekalian nanti akan lolos ke PIMNAS atau tidak. Atau kalau sudah lolos PIMNAS akan menentukan akan mendapat medali atau tidak. Jadi PKM itu harus sempurna dari proposal sampai PIMNAS. Nah, untuk kuota itu tidak ada kuota adik-adik sekalian, jadi semuanya dibebaskan asal lolos passing grade maka dia akan lolos gitu ya. Untuk semua skim. Jadi RE, kenapa riset eksakta itu banyak? Karena memang proposalnya bagus-bagus gitu ya. Kemudian kenapa misalkan proposal PKM yang lain, misalkan kayak GVK gitu ya, gagasan video konstruktif itu sedikit karena memang proposal sedikit dan tidak banyak yang mendaftar. Gitu ya. Nah, kemudian penilaian ini ditentukan secara terbuka, gitu ada tim pakar di sana dan Belmawa, kemudian disahkan oleh Direktur Kemahasiswaan secara nasional. Nah, kemudian untuk mendapatkan dana PKM ini gitu ya, adik-adik harus melakukan ini gitu ya, karena kita tuh darurat literasi. Jadi budaya literasi kita harus diperbaiki gitu ya. Buku pedoman atau guideline PKM itu harus dikuasai tidak hanya oleh pengusul atau adik-adik sekalian sebagai siswa, tetapi juga dosen pembimbing. Jadi sebelum menulis proposal PKM harus membaca panduan pedoman PKM. Untuk tahun 2025 itu belum keluar gitu ya panduannya, akan tetapi nanti ketika adik-adik, kan ini kan PIM UNS sudah dibuka gitu ya, itu mengikuti panduan yang 2024, tetapi nanti ketika untuk submit ke Belmawanya, simbol mawanya itu harus disesuaikan dengan panduan 2025. Kemudian
walaupun sedikit, jadi adik-adik jangan pernah mengandalkan contoh proposal yang sudah ada atau panduan di tahun yang lalu, walaupun sedikit pasti ada perubahan gitu ya, panduan itu dari tahun ke tahun. Kemudian literasi kita harus ditingkatkan dan nggak boleh copy and paste. Kemudian kalau sekarang lagi booming gitu ya, AI, boleh dipakai nggak sih AI? Silakan dipakai, tetapi gunakan dengan bijaksana gitu. Jadi tidak kemudian menjadi alat utama bagi kita untuk menyusun proposal, akan tetapi dijadikan alat untuk barangkali mempercantik proposal yang kita punya. Nah, gimana caranya biar danai? Yang pertama tadi persyaratan administrasi itu penting, kesesuaian format proposal, kemudian penulisan itu harus sesuai dengan pedoman atau panduan PKM yang berlaku. Kemudian kesesuaian program yang diajukan dengan bidang PKM yang dipilih. Jadi jangan salah kamar, tadi rawan itu di PI tetapi PM atau sebaliknya gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah tingkat kreativitas program yang diusulkan yang terdiri dari aspek keterulangan top, kemudian bobot tantangan intelektual dan kreativitas atau substansi. Ini barangkali yang mempercantik nanti bisa berkonsultasi dengan dosen pembimbing. Gimana cara mempersiapkan proposal? Ya tadi gitu ya, panduan harus dicek, kemudian lihat sekecil apapun detail panduan itu harus diikuti gitu ya. Kemudian yang tidak boleh atau yang dilarang di PKM jangan pernah dilakukan, misalkan jumlah halaman maksimal 10, kalian tambahin 11. Walaupun di halaman 11 hanya satu kata saja, itu tidak akan diloloskan. Jadi administrasinya tidak akan lolos. Kemudian keberadaan penyimpangan ini gitu itu akan menyebabkan penilaiannya menjadi dikasih skor mati gitu ya 100 tadi. Nah, kemudian di tahun 2025 harapannya adik-adik sekalian masih berstatus sebagai mahasiswa. Jadi gimana sih biar PKM-nya sukses gitu ya? Jadi yang pertama kita harus sempurnakan proposal yang kita buat, kemudian disusun dengan baik dengan dipandu atau dibimbing oleh pembimbing. Kemudian kegiatannya dilakukan secara sempurna dan tertata by plan gitu ya, direncanakan dengan baik kapan mau ngapain, tempatnya di mana, ya apa saja, bahannya apa saja, kalau itu riset ataupun kewirausahaan itu harus direncanakan dengan matang karena PKM tidak bisa dilakukan seperti kebut semalam gitu atau sistem kebut semalam tidak bisa. Semuanya harus by plan. Kemudian berikutnya adalah ada Monef gitu nanti, ada evaluasi dari Dikti langsung dari pusat gitu ya. Itu kita harus siapkan dengan baik PowerPoint-nya, kemudian presentasinya, biasanya presentasinya diberi 7 menit dan kemampuan untuk menjawab atau merespon pertanyaan dari reviewer atau penilai itu juga harus dilakukan. Oleh karena itu, latihan, kemudian latihan bicara, latihan menjawab, latihan berpikir cepat itu harus dilakukan oleh adik-adik sekalian. Kemudian PIMNAS gitu ya, panjang PIMNAS itu. Setelah PKP tadi kita harus buat laporan, kemudian luarannya harus dipenuhi, kemudian untuk PIMNAS itu sendiri ada poster gitu ya. Jadi yang dilombakan itu ada poster, ada oral presentation. Jadi ada dua macam itu yang bisa kita rebut. Jadi untuk posternya, informasinya harus bagus, harus lengkap, dan ilmiah, strukturnya harus sistematis, kemudian desainnya harus menarik. Kemudian untuk desain presentasinya juga kualitas isi, tampilan, kerunutan, kemudian kelengkapan, durasinya harus pas. Kalau di PIMNAS itu 10 menit gitu ya. Dan 10 menit tidak boleh lebih, kalau lebih nanti akan di-cut oleh petugas. Kemudian dinilai apa saja sih sebetulnya gitu. Jadi sikap kerjasama dan peran ketika kita presentasi, kemudian gaya dan nada, penguasaan materi, kelengkapan alat yang disampaikan, didemokan itu juga harus sempurna. Jadi kalau PIMNAS kemudian mendapatkan medali itu berarti sudah luar biasa gitu ya, sempurna. Nah, kenapa PIMNAS yang kita tuju? Karena PIMNAS ini merupakan ajang bergengsi kreasi mahasiswa se-Indonesia. Itu luar biasa dari sekalian kalau nanti berkesempatan untuk PIMNAS gitu ya. Saya mendampingi PIMNAS itu kalau kurang lebih 3 kali atau 4 kali gitu ya. Kemudian PIMNAS ini diselenggarakan tiap tahun dan dikompetisikan secara nasional, dinilai untuk memperingkat atau memberikan peringkat kegiatan kemahasiswaan di tingkat nasional juga gitu ya. Mungkin UNS ya nggak tahu gitu ya posisi kita di mana. Kemudian salah satu indikator peringkat perguruan tinggi seperti yang saya sampaikan tadi, dan lokasinya keliling Indonesia.
Jadi kalau kemarin terakhir itu di ITS apa ya, lupa saya gitu ya. Biasanya kalau Pulau Jawa di tahun kemarin, tahun berikutnya itu di luar Pulau Jawa gitu. Jadi bagi adik-adik yang pengen jalan-jalan secara gratis ya bisa memanfaatkan kegiatan Timnas ini. Jadi jalan-jalannya tadi bukan sebagai tujuan utama kita gitu ya, adik-adik, tapi prestasinya, bonusnya adalah bisa pergi-pergi keliling mendapatkan experience baru di tempat yang baru. Ya, untuk Pimnas, karena saya sudah membimbing sampai Pimnas beberapa kali gitu ya, jadi yang dilakukan yang pertama harus totalitas gitu ya, nggak bisa separuh-separuh, taati peraturan yang ada gitu ya Pimnas untuk PKM gitu ya, tidak mengerjakan luaran dan laporan mepet, dan itu nggak akan pernah ceritanya gitu, jadi harus dilakukan secara sistematis dan terencana. Kemudian open minded gitu ya. Jadi harus terbuka, mau diberi masukan dan seterusnya. Kerjasama tim yang harus sangat baik gitu ya, karena pekerjaan PKM itu pekerjaan yang melelahkan. Kemudian sabar dengan proses, mendengar saran dan masukan, kemudian latihan presentasi berkali-kali, latihan berpikir cepat juga beratus-ratus kali gitu ya, untuk agar Pimnas nanti kita bisa lolos. Karena ini sejak PKP 2 Monef gitu, kalau sudah didanai itu harus dilakukan hal-hal seperti itu. Nah, kemudian untuk ke Pimnas gitu, jadi tidak hanya mahasiswanya, tetapi dosennya juga harus membimbing dengan baik gitu ya. Jadi untuk Pimnas itu selain kalian harus menjadi anak-anak yang ambis gitu ya, dosen pendampingnya atau pembimbingnya itu juga nggak boleh kalah ambis gitu ya. Jadi karena kalau dosennya nggak membimbing dengan baik, jangan berharap juga lolos Pimnas gitu ya. Jadi sebagai dosen pembimbing, dia juga harus pahami aturan PKM secara utuh, kemudian dari pembuatan proposal sampai ke Pimnas gitu ya, kalau sampai Pimnas. Kemudian harus terlibat dalam proses PKM gitu ya, jadi nggak bisa separuh-separuh juga sebagai pembimbing, makanya saya bilang tadi untuk PKM itu waktunya sangat time consuming gitu, kalau sibuk itu sulit untuk lolos Pimnas. Kemudian kalau mahasiswa yang memiliki banyak ide gitu ya, pembimbing bisa meluruskan atau memberikan apa namanya idenya agar menjadi lebih fokus gitu ya. Kalau yang tidak memiliki ide diberi atau dipacu agar mendapatkan ide atau bisa ikut berpikir gitu ya. Nah, mendorong untuk berproses, kemudian menjaga soliditas tim dan memberikan motivasi kata-kata positif itu harus dilakukan oleh dosen pembimbing PKM. Nah, langkah awalnya bagaimana adik-adik sekalian, karena deadline-nya tanggal 19, kalau tidak salah gitu ya, proposal PKM untuk PIM UNS. Jadi kalian tidak akan bisa ke PKM kalau tidak lolos PIM UNS. Jadi cari ide gitu ya. Ide itu di mana kalau kalian sulit banget ini idenya mau ngapain sih, kalian baca saja SDGs yang ada berapa belas itu gitu ya. Nah, ambil satu SDGs itu dijadikan sebagai apa namanya background atau urgensi karena kalian harus melakukan kegiatan PKM. Kemudian menuangkan ide dalam bentuk tulisan, coba merencanakan solusi gitu ya dari permasalahan yang ada, kemudian mencari tim untuk mengimplementasikan ide sesuai dengan kebutuhan substansi proposal yang kalian punya, kemudian menghubungi dosen pembimbing. Kemudian kuncinya gitu ya, harus banyak membaca, harus banyak berlatih, dan banyak berdiskusi. Karena pengetahuan itu akan bertambah ketika kita melakukan hal-hal tersebut. Kemudian ini juga harus dilakukan oleh adik-adik sekalian gitu. Jadi harus menanamkan keyakinan gitu ya kepada diri adik-adik sekalian bahwa aku bisa gitu ya, atau aku pasti bisa. Kalau orang lain kenapa saya tidak bisa gitu ya, dan berani untuk mencoba gitu ya. Jadi tidak ada salahnya untuk melakukan sesuatu yang baru. Kalau tidak paham, temui orang yang kira-kira bisa membantu kalian menjadi paham. Nah, ini prestasi terbaik yang dimiliki UNS. Jadi UNS pernah berada di peringkat 10 besar gitu ya di Pimnas ketika di USU tahun 2021, itu UNS di peringkat 9. Kayaknya gitu ya, pertama kalinya perwakilan dari UNS untuk yang mendapatkan medali emas untuk kategori
presentasi. Jadi tahun itu cukup baik, kita ada presentasi di 1 emas dan 1 perak. Kemudian untuk posternya itu dapat 2 emas, 2 perak, dan 1 perunggu. Dan salah satu mahasiswa peternakan gitu menyumbang medali itu di 1 perunggu untuk kategori poster. Ini pengalaman saya dalam membimbing PKM. Jadi saya aktif di PKM itu sejak tahun 2017 gitu ya. Jadi pertama kali saya membimbing PKM itu 2017 dan kemudian langsung dapat timnas gitu ya di Makassar. Jadi waktu itu kami berangkat bareng-bareng tim yang lain ke Makassar, cukup banyak waktu itu gitu ya. Pengalaman pertama ini menjadi motivasi saya gitu ya untuk mengangkat adik-adik melalui PKM. Karena di timnas itu ternyata berat sekali gitu ya lawannya. Kemudian tahun 2018 kami hanya dapat didanai, setelah itu saya tidak aktif lagi gitu ya. Kemudian tahun 2020 saya mencoba lagi untuk aktif di PKM dan ternyata ada 2 timnas, yang satu tidak gitu ya. Jadi kami didanai itu ada 3 judul dan ini adik-adik sekalian hebatnya gitu yang tahun 2020 ini adalah tugas kuliah gitu ya. Jadi tugas kuliah yang dibuat menjadi proposal PKM, kemudian disubmit dan mereka mendapatkan dana hingga salah satu mendapatkan medali perunggu gitu ya. Jadi ini angkatan 2017-2018 ya di sana. Kemudian tahun 2021 sampai 2022 saya masih turut gitu. Jadi kami punya banyak waktu itu juga ada riset eksaktanya ada 2 gitu ya. Kemudian ada GFK gitu. Kalau dulu namanya GFK, Gagasan Futuristik Konstruktif yang membuat video masa depan gitu ya. Jadi mereka didanai, tetapi yang lulus timnas ini yang atas ini gitu ya. Kemudian tahun 2022 terakhir saya PKM itu angkatan 2019 gitu ini. Firna Fauziatul Karima ini anggotanya 2019-2020 ya. Tetapi tidak sampai ke Timnas. Nah, setelah itu saya berhenti untuk PKM gitu ya karena saya banyak kegiatan yang lain. Tetapi saya ikut dalam menilai proposal adik-adik secara nasional gitu ya. Nah, ini bentuk posternya, jadi dibuat itu nggak bisa sembarangan gitu ya. Ini pengalaman pertama saya ke PKM yang sebelah kiri itu waktu itu jadi saya ini wajar saja tidak dapat apa-apa gitu karena punya orang itu sangat baik. Nah kemudian tahun 2022 juga nggak dapat juga gitu, jadi Ilham dan kawan-kawan itu juga tidak dapat. Kemudian yang mendapatkan tahun 2021 gitu ya. Jadi yang dapat poster medali perunggu itu ini gitu. Dan ini adik-adik ini yang kelompok ini Irma dan kawan-kawan ini sangat luar biasa dedikasinya gitu ya adik-adik sekalian. Jadi mereka lembur itu sampai detik terakhir untuk submit. Jadi poster ini mereka buat sendiri gitu ya. Kemudian printannya ini gambar segala macam ini adalah original di desain sendiri gitu ya. Kemudian ya alhamdulillahnya gitu ini mungkin adminnya bisa dibantu, ini ada yang bocor gitu ya. Sudah agak lama bocornya. Sampai detik-detik terakhir gitu ya dedikasi, dan saat itu masih pandemi gitu, jadi saya menemani mereka itu sampai jam 12-an malam gitu ya, pulang jam 1 karena setelah saya baru bisa makan dan seterusnya. Dan ini juga sama PKMK, jadi ini juga lolos Pimnas waktu itu, tetapi juga tidak dapat medali karena ya mungkin gitu ya, tapi mereka sudah melakukan yang terbaik, dan kalau sudah lolos Pimnas itu semuanya itu sudah yang terbaik gitu ya. Jadi di sini pun dia kalau sudah lolos Timnas bisa direkognisi gitu ya. Jadi skripsinya tidak perlu diujikan, langsung mendapat nilai A dan seterusnya dan seterusnya. Kemarin di Fakultas Pertanian bahkan Pak Dekannya langsung itu berjanji kalau adik-adik Fakultas Pertanian gitu ya, karena kita sudah sendiri, itu mereka akan diberikan reward gitu ya. Ke Timnas saja itu sudah diberikan reward. Saya kira itu Mbak Zahra yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Semoga bisa memberikan inspirasi kepada adik-adik sekalian untuk mulai bergerak. Gitu ya. Kita buktikan bahwa Fakultas Peternakan mahasiswanya itu bagus-bagus gitu ya, dan bisa dipacu, bisa di-trigger untuk berprestasi secara nasional. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka sarapan Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Wah, waktu terasa sangat cepat sekali. Terima kasih Bapak Profesor Cahyadi atas penjelasan materi yang sangat menarik dari Bapak. Dari pemaparan Prof. Cahyadi, kita menarik kesimpulan bahwa partisipasi dalam PKM sangat krusial bagi mahasiswa. Program kreativitas mahasiswa yang tidak hanya melatih akademik saja, namun juga melatih keterampilan komunikasi dan kreativitas yang sangat dibutuhkan pada dunia kerja. Tak hanya itu, beliau juga mengingatkan kita akan pentingnya memahami regulasi PKM, membangun kerjasama tim yang solid, dan memiliki strategi yang matang untuk meraih prestasi di ajang bergengsi seperti PIMNAS. Saya yakin banyak dari kita yang sudah tidak sabar untuk bertanya. Baiklah, sekarang kita saatnya membuka sesi tanya jawab terlebih dahulu. Untuk 3 penanya tercepat, silahkan untuk raise hand dan mengajukan pertanyaan yang akan ditanyakan seputar PKM. Baik, kepada Saudara Ratian Putra, silahkan mengajukan pertanyaannya. Baik, terima kasih atas waktunya. Sebelumnya saya mohon maaf. Mohon maaf karena saya bisa dibilang saya agak kurang paham tentang PKM. Jadi saya ingin bertanya, Pak. Untuk karya itu sebelum diajukan ke PIMNAS itu, apakah yang menilai itu fakultas atau universitas? Dan tadi ada tentang persyaratan administrasi yang tidak sesuai, nanti akan dicoret. Termasuk nanti ada kesalahan penulisan juga akan dicoret. Nah, itu apakah tidak ada kesempatan untuk sekedar merevisi atau mengulang, nanti akan diajukan kembali ya, Pak? Terima kasih. Saya langsung jawab aja Mbak Zahra ya. Jadi terima kasih Mas Ratian. Jadi untuk PKM itu sebenarnya apa gitu ya? Oke, kembali saya tambahkan sedikit. Mungkin mahasiswa baru belum begitu paham gitu ya. Jadi PKM itu program kreativitas mahasiswa. Siapa yang punya? Itu adalah kementerian. Jadi program ini program dari kementerian. Kalau kita sekarang Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi gitu ya. Berarti dari kementerian. Jadi bukan di level prodi, fakultas ataupun universitas, tetapi levelnya adalah nasional. Akan tetapi proses pendaftarannya itu karena kita termasuk kampus yang besar gitu diberi kuota cukup banyak. Nah, sama kampus UNS itu diseleksi dulu secara lokal universitas gitu ya. Jadi adik-adik membuat proposal, kalau proposalnya sudah ada, tentu harus ada pembimbing gitu ya Mas Ratian ya. Nah, itu kemudian diseleksi dulu di level universitas gitu ya. Nah, kalau di level universitas lolos, itu maka akan boleh gitu ya, boleh mengirimkan proposalnya melalui sistem nanti ke namanya Simbol Mawa Sistem, apalah kepanjangannya tadi ada di Simbol Mawa, dan itu sistem secara nasional, bukan punya UNS gitu ya. Kalau tadi tim UNS di UNS dulu seleksinya, lolos dari UNS baru seleksi di nasional. Kemudian kalau di seleksinya masih di UNS, tentu masih bisa diperbaiki gitu ya proposalnya. Karena itu kan akan menjadi wakil UNS di level nasional. Akan tetapi kalau kesalahan itu ternyata masih ada dan ditemukan ketika adik-adik sekalian sudah mengirimkan proposal di level nasional, tidak ada kesempatan untuk merevisi karena pekerjaan seleksinya itu dari seleksi administrasi, kemudian seleksi substansi. Sudah menjawab belum Mas Ratin atau ada yang pengen ditambahi apalagi gitu? Sudah cukup, Pak. Terima kasih banyak. Oke. Nah, untuk proyeknya sendiri itu bisa macam-macam. Kalau adik-adik sekalian, saya arahkan sih, kalau ini nggak usah yang rumit gitu ya. Kalau semesternya sudah agak tinggi, mungkin bisa coba riset eksakta, kan, tapi kalau semester-semester baru bisa ke penerapan ipteks kepada masyarakat tadi, pengabdian kepada masyarakat. Tetapi itu membutuhkan mitra, jadi adik-adik mengimplementasikan ide adik-adik sekalian terhadap mitra tertentu gitu ya. Kalau misalkan kurang ide, yang penting ada mau dulu gitu ya. Bisa ketemu Bapak Ibu dosen, sharing pengetahuan sama mereka, nanti akan diberikan barangkali ada ide yang bisa diangkat di itu Mas Rat ya dan kawan-kawan. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama.
Baik, selanjutnya kepada Saudara Hadia Rasya, silahkan menjelaskan pertanyaannya. Baik, sebelumnya terima kasih atas waktunya yang telah diberikan. Mungkin saya izin bertanya tentang satu hal. Kan di sini eh, dalam keberjalanan program kreativitas mahasiswa, nantinya mungkin kita akan butuh, mahasiswa tuh butuh bimbingan lah dari dosen ya Pak. Nah, niku semisal dalam satu tim, ketuanya itu bukan dari namun ingin istilahnya dapat dosen pembimbing dari Fakultas Peternakan niki. Nah, apakah itu possible nggih, Pak? Ya, makasih Mas. Ya, jadi ada beberapa skim PKM itu harus sesuai dengan bidang ilmu. Ada skim PKM yang apa namanya tidak boleh tidak sesuai dengan bidang ilmu. Misalkan kalau pengabdian kepada masyarakat itu sepertinya tidak harus sesuai dengan bidang ilmunya atau kewirausahaan gitu ya, tidak harus pas banget sama bidang ilmunya. Tapi beberapa skim nanti harus kita cek satu-satu gitu Mas Hadiah ya. Nggak bisa sekarang gitu karena kita harus lihat apa buku panduan yang baru di 2025. Nah, kalau misalkan riset eksakta itu nggak boleh gitu ya. Jadi dia harus sesuai dengan bidang ilmu. Nah, untuk ketua, saya harapkan sebenarnya kalau ada adik sekalian, yang ketua jadi FAPEP gitu ya. Karena kenapa? Nanti misalkan sampai didanai atau sampai PIMNAS bahkan gitu ya. Itu yang dinilai itu adalah fakultas ketuanya gitu ya. Jadi itu akan menjadi kinerja fakultas ketuanya gitu ya. Eh, Multidisiplin itu sangat dianjurkan di PM. Jadi kalau misalkan ada peternakan, misalkan ngajak orang kimia barangkali atau teknik elektro atau apa yang memang mau membuat sesuatu yang kita membutuhkan mereka, ide utamanya atau aplikasinya itu di substansinya di bidang kita, kalau bisa diajak di bidang kita. Pembimbingnya dari bidang kita, kemudian apa namanya kayaknya dari bidang kita juga gitu ya. Jadi biar itu diakui sebagai kinerja fakultas kita. Tahun lalu kita kan zonk, maksudnya benar-benar yang kosong, didanai tidak ada, apalagi timnas gitu ya. Jadi jangan sampai ini terulang untuk kami gitu ya. Kita harus lebih apa namanya lebih bekerja keras lagi karena kita punya pengalaman gitu ya. Buat motivasi adik-adik sekalian, sewaktu saya masih sangat aktif di PKM gitu, itu yang membawa fakultas peternakan yang lolos timnas dan seterusnya biasanya dari saya gitu ya. Dari bimbingan-bimbingan saya. Jadi kalau mereka sih yang didanai, tetapi biasanya tidak sampai timnas. Yang sampai timnas, misalkan kayak Ilham itu dan kawan-kawan tahun 2022 itu cuma the one and only gitu ya di tahun itu ya lolos timnas sih dari Fakultas Peternakan dan itu harusnya kita bisa ulangi itu dan dengan apa namanya dengan lebih gitu ya kapasitas atau kuantitasnya lebih banyak. Nggih, matur Sudah nuwun, Mas. menjawab, Mas? Ya, boleh. Nanti kalau pengen ngobrol ide bisa ke saya, nanti misalkan saya nggak bisa bimbing, nanti bisa saya arahkan ke Bapak Ibu dosen yang lain yang barangkali sesuai dengan bidang. Baik, selanjutnya untuk rekan mahasiswa Novel Christian, silahkan menyampaikan pertanyaannya. Baik, Pak. Sebelumnya mohon maaf karena nggak bisa on cam karena kameranya tiba-tiba error. Perkenalkan nama saya Naufal Christian Syahputra dari angkatan 23, Pak. Izin bertanya, Pak. Ini kan saya ikut PKM ya, Kak. Tapi di bidang kewirausahaan. Nah, di situ tuh tentang di produknya itu tentang pakan. Tapi ketuanya udah sama manajemen, Pak. Jadi dari prodi manajemen. Udah jadi dosen pembimbingnya juga prodi manajemen. Aslinya tarik, tapi udah kayak konsul dulu ke sana. Nah ini Pak mau tanya di kan produk saya itu tentang pakan ya Pak. Jadi untuk pas nanti lolos atau lolos pendanaan, habis itu apakah harus ada uji lab apa enggak ya Pak? Itu aja Pak. Terima kasih Pak. Iya, ya terima kasih. Jadi kalau tadi udah kebacot ikut prodi manajemen gitu ya, buat satu proposal lagi gitu ya, yang diketuai oleh Mas Naufal. Iya Pak. Ya kalau ada apa namanya produk gitu ya, karena kita kan mau jualan produk untuk melengkapi informasi produk yang ada kan kita butuh komposisi gitu. Jadi saya kira perlu untuk diuji komposisinya. Misalkan pakan untuk
ternak unggas atau ternak ruminansia kan itu ada standar misalkan protein kasarnya, ada standar apa lagi. Nah, itu kan adik-adik bisa setidaknya punya data itu gitu ya kan agar yang dijual itu memang apa namanya selain dibutuhkan dia bisa memenuhi kebutuhan ternak yang akan makan pakan tersebut gitu ya. Kembali. Itu punya Balkis Nabila itu di mute, Mbak. Soalnya pasti terakhir. Dan emang gak sempat ngurus. Sudah? Ya, sudah. Jadi, di lab itu untuk melengkapi informasi produk yang akan kita jual. Jadi, nggak ada salahnya untuk dilakukan uji laboratorium. Tapi bukan uji lab yang kayak harus di penelitian kalian membuat formulasi produk lagi gitu ya, dicoba satu-satu tidak. Tetapi sudah, jadi kalau PKMK itu sudah membuat produk yang final gitu ya, bukan hasil penelitian. Jadi waktu itu ada juga teman-teman kalian dapat pendanaan, tetapi apa namanya teliti dulu gitu ya. Jadi PKM itu bukan produk yang harus diteliti dulu, tetapi dia produk yang siap dijual. Kalaupun uji lab itu untuk melengkapi informasi produk yang kita jual, bukan yang harus di trial and error lagi gitu. Oh ini mana yang bagus, yang mana yang jelek itu sudah nggak bisa kalau PKMK. Gitu Mas Nafa? Baik, Pak, terima kasih. Pak. Jika untuk uji labnya itu, apakah ada minimal maksimal ya, Pak? Soalnya saya tanya ke Ating tuh, kalau mau lolos ke apa selanjutnya gitu harus minimal 3 kali uji lab gitu, Pak, katanya. Oh Tapi ya, nggak tahu. ya untuk validasi produk atau validasi hasil analisis ya biasanya 3 sampel gitu ya. Nanti dia rata-rata sampelnya. Ya, sekitar 3 kali gitu ya. Maksudnya sampel yang sama, kan kalian punya tuh dibuat tiga macam produk gitu misalkan. Nah, itu diuji kandungannya gitu ya. Cukup gitu, nggak perlu yang banyak-banyak sekali. 3 tuh ya tiga sampel gitu ya. Baik, Pak, terima kasih. Ya, Baik, berhubung waktunya masih ada, kami membuka pertanyaan lagi kepada rekan-rekan mahasiswa. Apabila ada pertanyaan yang ingin diajukan, silahkan mengajukan pertanyaan dan raise hand terlebih dahulu. Baik, kepada Saudari Ida Rahayu, silahkan menjelaskan pertanyaannya. Baik, terima kasih moderator atas waktu yang telah diberikan. Selamat pagi, Prof. Selamat pagi, teman-teman semuanya. Perkenalkan, saya Ida Rahayu dari Angkatan 2023. Izin bertanya, Prof. Eh, mungkin lebih ke tips yang ingin saya tanyakan, bagaimana tips mengatur waktu dalam pelaksanaan dalam segala seleksi PKM nantinya. Dan gimana sih cara kita memberikan kayak kepercayaan diri bahwa saya bisa gitu melewati semuanya dan bisa mencapai goals tentunya di PIMNAS nantinya itu Prof. Dan yang ketiga, yang terakhir ini mungkin di tim Prof. Bagaimana saya bisa menghandle tim supaya bisa untuk gimana ya menggerakkan ide yang sudah disusun seperti itu. Terima kasih Prof. ya. Yang pertama apa tadi Mbak Ida? Tips apa? Panjang soalnya ya. Saya nggak sempat nyatat. Tips bagaimana caranya percaya diri bahwa kita itu bisa gitu loh menggunakan Ya. PKM ini Prof karena jujur pertama kali dan masih pemula dan yang kedua tips untuk mengatur waktu gimana itu benar-benar serius melaksanakan PKM ini di antara kesibukan seperti contohnya laprak, organisasi dan lain sebagainya. Seperti itu Prof. Oke, siap. Jadi tips gitu ya, ngatur waktu, ngatur. Ya sebenarnya kalau untuk tips itu prioritas ya, skala prioritas. Kalau tadi misalkan untuk percaya diri pertama. Percaya diri itu gimana caranya gitu ya. Eh, Orang-orang besar gitu ya, presiden, menteri, itu tidak ada ceritanya mereka yang sangat besar itu dalam tanda kutip ya, mereka nggak sibuk.
Jadi yakinlah bahwa kalau kita sibuk, itu kita akan menjadi orang yang hebat, gitu ya. Karena ketika kita meletakkan sesuatu atau mempercayakan pekerjaan sesuatu ke orang yang sibuk, itu mesti gitu ya akan selesai. Dia bisa memanage semuanya. Tetapi kalau kita misalkan kadang-kadang ini kayaknya nganggur nih, itu malah nggak jalan gitu. Dia sudah berpengalaman berorganisasi, kan ada tipikal orang-orang seperti itu juga gitu ya. Nanti kalau misalkan programnya diberikan ke yang nggak biasa menghandle program, mungkin dia akan sulit untuk menjalankannya. Jadi yakin saja bahwa ketika kita diberikan apa namanya amanah gitu ya, misalkan untuk mau terlibat di PKM ini ya, karena goals kita bukan cuma penggembira gitu ya, goals kita mau menorehkan sesuatu, meninggalkan sesuatu, atau ya ketika misalkan nanti Ida lulus, itu meninggalkan sesuatu untuk Papet ini. Oh itu loh dulu Mbak Ida itu dia mendapatkan emas pertama untuk Fakultas Peternakan UNS gitu. Itu akan dikenang gitu ya, dikenang oleh setiap angkatan, dijadikan contoh gitu ya. Karena yang pertama itu akan selalu menjadi cerita gitu ya. Kalau yang kedua, ketiga mungkin orang lupa. Presiden pertama nggak ada yang lupa ya, Insinyur Soekarno. Tapi kalau presiden kelima misalkan, mungkin kita agak berpikir. Nah, menjadi yang pertama itu dijadikan sebagai motivasi untuk berprestasi khususnya di PKN. Kemudian kedua, waktu gitu ya. Oh ya, satu lagi. Karena kita dilahirkan itu sudah dalam keadaan yang terbaik gitu ya, Mbak Ida. Jadi kita bisa gitu melakukan yang terbaik juga. Misalkan terms-nya adalah PKM, berarti dalam PKM ini saya bisa melakukan yang terbaik. Kemudian kedua soal manajemen waktu. Manajemen waktu, kita itu manusia. Manusia itu adalah makhluk yang tidak sempurna, sering lupanya. Oleh karena itu, segala macam kegiatan itu harus ada listnya, dicatat, to-do list, dibuat gitu ya. Saya sampai sekarang juga masih membuat to-do list, karena kalau nggak dibuat, nanti saya lupa, dan seterusnya. To-do list dibuat, kemudian to-do list yang dibuat tadi dijadikan berbagai macam skala prioritas gitu ya. Ada yang peran kita besar di sana, maka tanggung jawab kita juga lebih besar di sana, berarti kita harus melakukan sesuatu untuk memberikan porsi waktu kita lebih banyak untuk hal tersebut. Ketika kita bukan menjadi pemeran utama, misalkan pemeran pendamping, melakukan kewajiban yang diberikan oleh misalkan ada atasan atau ketuanya atau siapa gitu yang menjadi pengelola programnya, nah itu kita berikan sesuai dengan kapasitas kita, peran kita yang ada di sana. Jadi semuanya tidak merasa ditinggalkan, semua bisa dilakukan, tetapi porsinya yang berbeda. Kalau kamu ketua berarti porsimu lebih besar, kalau kamu anggota berarti barangkali porsi atau tanggung jawabnya menjadi lebih kecil. Kan kayak Mas Tegar tadi sebagai ketua HMP Apalosa gitu ya, porsi tanggung jawabnya lebih besar daripada misalkan kadifnya atau sekretarisnya kalau ada, atau bendaharanya, kan pekerjaannya beda-beda. Itu harus menjadi skala prioritas. Dan yang berikutnya adalah, dan jangan khawatir untuk untuk gagal atau untuk nggak bisa memanage, bisa insya Allah. Jadi harus meyakinkan bisa. Kemudian yang berikutnya memanage orang lain. Sebetulnya kita itu ketika berinteraksi dengan siapapun, di situ kan ada kecenderungan kedekatan hati gitu ya. Ini kira-kira ini bisa jadi teman nggak, atau bisa jadi anggota tim atau tidak. Itu instingnya harusnya jalan yang pertama. Kalau nggak nanti kena tipu gitu ya. Yang berikutnya adalah buat mereka nyaman dulu. Jadi ketika kita ingin menggerakkan orang, tentu yang mau kita gerakkan ini kan harus nyaman dulu dengan kita gitu ya. Tidak tiba-tiba kemudian ini dong buat ini buat itu, nyaman juga belum. Jadi nyaman dulu, dibuat situasi agar timnya solid dulu. Misalkan ada satu momen yang itu nggak membuat, bukan yang berpikir yang ringan dulu gitu, dari yang ringan-ringan sampai ke yang berat gitu ya. Nanti kalau situasi atau atmosfernya itu sudah bagus, sudah enak, sudah satu visi gitu ya, maka menggerakkan itu tidak sulit. Nah, nanti juga fungsi pembimbing kalau di PKM, karena tadi gitu ya, PKM itu saya berikan saja di depan ini under pressure gitu ya. Pressure-nya itu sangat tinggi gitu ya, karena kita berpacu dengan waktu, berpacu dengan harus hasil yang bagus gitu, dan seterusnya itu. Kadang-kadang sampai lelah barangkali ya, fisiknya lelah, kemudian mentally juga lelah.
Nah, disitulah fungsinya nanti konsultasi ke orang yang tua, ke pembimbing, atau ke siapapun yang bisa memberikan kita menjadi lebih nyaman gitu ya. Jadi menjadi ketua itu berat karena harus bertanggung jawab macam-macam, tetapi kalau misalkan lagi suntuk ya bisa sharing dengan Bapak Ibu dosen pembimbingnya kalau konteksnya ini PKM biar mendapatkan charge semangat, motivasi dan seterusnya. Barangkali itu kan yang bisa melakukan Bapak Ibu dosennya agar kalian kembali ke track yang benar. Tentu kan tenaganya nanti kan akan naik turun kan itu. Kadang bagus gitu energinya, kadang aduh aku capek banget ya udah kayak gini-gini, hasilnya ya gitu-gitu aja nggak dapet dan seterusnya gitu ya, murung dan seterusnya. Nah itu nggak boleh kemudian menghilang atau give up gitu ya. Ya tadi salah satunya bersilaturahim gitu ya, dapat rezeki dan dapat solusi gitu ya. Itu Mbak Ida sudah terjawab kayaknya ya semuanya. Baik, terima kasih banyak Prof. Sungguh wejangannya sangat banyak sekali dan semoga juga bermanfaat bagi teman-teman yang lain. Amin. Baik, terima kasih banyak kepada Prof. Cahyadi atas jawaban dari pertanyaan-pertanyaan rekan mahasiswa. Berhubung sudah cukup banyak yang bertanya, mengingat waktu juga untuk pertanyaan lain mungkin bisa dibahas di lain sesi. Kami ingatkan untuk mengisi presensi yang akan dikirim pada chatbox dan link presensi akan ditutup setelah Zoom berakhir. Saya, Nurul Wisnu Zahra, selaku moderator, pamit undur diri. Terima kasih banyak. Saya kembalikan kepada MC yang bertugas. Terima kasih. Baik, terima kasih. Cara selanjutnya, yakni sesi dokumentasi. Kepada teman-teman, dimohon untuk mengaktifkan kamera terlebih dahulu, dan kepada panitia yang bertugas, kami persilakan. Iya. Off mic. Baik, kami pandu untuk sesi dokumentasi. Untuk slide yang pertama, persiapan. Kami hitung 1, 2, 3. Untuk slide yang kedua, untuk slide yang kedua, kami hitung bersama-sama. 1, 2, 3. Untuk slide yang ketiga, kami pandu 1, 2, 3. Kemudian untuk slide yang keempat, kami pandu persiapan 1, 2, 3. Lanjut ke slide yang kelima. 1, 2, 3. Selanjutnya untuk slide yang ke-6. 1, 2, 3. Langsung. Tidak terasa, kita sudah berada di penghujung acara pada siang hari ini. Saya, Darves Rofik Rois, dan rekan saya, Mevina Ditawinanda, selaku Master of Ceremony, sekaligus mewakili panitia yang bertugas, pamit undur diri. dan memohon maaf bila terdapat kata yang kurang berkenan. Akhir kata, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, saya pamit dulu ya Mas Mbak. Sekalian sukses semuanya. Amin. Terima kasih, Prof. Terima kasih banyak, Prof. Terima kasih banyak, Prof.